belajar dari Song. Kalau yang udah pada master ya abaikan aja. Saya kan hanya mengajari yang ada di fondasi trading yang benar-benar dari nol. So filter dulu all negara. Oke, tergantung per apa yang diperdagangkan. Kalau kita udah tahu, kita trading, oh saya hanya trading per Jerman, per Prancis gitu kan. Jadi jangan semuanya sok-sokan ditandingin gitu loh. Yang lagi saya kemarin ngeliat Vivi, walaupun profit itu saya geli. Serius, dia pecandu apa itu? Sok-sokan Nasdaq lagi. Dan ini menusa lagi. Udah pada jadi korban bot, cicilannya yang aneh lagi. Itu logika paling dasar. Jadi kenali dulu diri kita, kenali dulu. Oh, aku kalau ngelihat per ini, aku kok bisa ini ya. Oh, analis aku sering. Jadi jangan cuma ngikut-ngikut orang diikut-ikutanku terus. Oke, kalian harus punya ciri khas. Karakter kalian kan beda-beda ya. Di market juga jadi orang yang berbeda. Jangan cuma follow, tapi coba di follow ya. Kalau saya unfollow ya, itu hukum mutlak gitu. Unfollow. Oke, kita harus tunggu dulu di dalam trading plan kita trading per apa ya. Oke, yang berpengaruhnya negara-negara apa dengan per kita. Buatlah riset. Oke, tulis di dalam buku itu semuanya. Nanti ketika teman-teman menulis di pertama, ketika udah jadi rekapannya, so perlahan itu udah gak perlu buka tulisan, udah hafal. Oh, karakternya ini nanti kalau ada news ini kayak gini. Oh, karakternya per ini kalau ada news ini kayak gini. Itu logika dasar. Oke, so ini kita belum ke newsnya, kita masih ke holiday. So ketika teman-teman klik, teman-teman udah mengetahui ya, all country, so holiday, bam, ini teman-teman udah tahu nih tanggalnya gitu lah ya, tanggal oh nanti libur tuh si siapa mereknya, per ini libur gitu kan. Kalau udah libur gitu ya, udah Evan aja jalan-jalan sama family gitu kan. So, udah tahu kok itu nanti volatilitasinya anomali banget nih gitu kan. So nggak jelas kecenderungan seed buy gitu kan. Apa yang saya ajarkan tentang seed buy? Did why gitu kan, bergerak menyamping gitu ya. So udah tunggu di hari selanjutnya, jam selanjutnya setelah seed buy, biasanya ada ledakan ya. Di Monas demo puluhan orang, kalau ratusan orang, meledaknya di media lebih rame. Jadi semakin rame yang demo ya, semakin gila juga berita apa ya dibikin-bikinnya gitu kan, newsnya gila-gilaan lagi. Sama dengan market. Kalau market sih-nya blam 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 gitu ya, meledaknya bagus gitu ya. Contoh kayak kemarin gold tuh kan, tanpa disadari itu ada beberapa area jangan seedway ya, karena karakternya gold naik pelan-pelan ya. Kalau turun dia langsung loh, kok kemarin naik kencang ya Bu ya, dipikir loh udah tahu-tahu inflasi kok masih nanya juga ya, berarti nggak mudeng kalian tentang namanya ekonomi kalender dan apa impact news ya, tentang impact ekonomi terhadap market spot. Kita kan trading di market spot ya. Oke, ini tentang si hari libur. Intinya kalau hari libur usahakan hanya trading menggunakan trading plan saja. Oke, karena kecenderungan marketnya nggak jelas. Oke, ya kita bisa sebutkan bumi itu datar sekarang. Ketika market itu libur, teman-teman boleh put bumi itu datar, bulat lagi. Oke, itu ketika market libur. Oke, apa yang harus kita lakukan ketika market high impact? Ini semua news kayak gini, semua negara ya jangan cuy ya, teman-teman cukup kemarin tanggal berapa, 11 ya, dan ya 11 tuh. Oke, kan di jam malam ada high impact nih semua negara gitu kan, kok tahu-tahu meledak. Ayo kenapa teman-teman? Ayo coba teman-teman buka kalender gitu ya. Kemarin di jam malam ada nggak yang high impact? Nggak ada. Kenapa bisa meledak harganya? Ayo, bisa jelaskan? Kita ke Brazil itu jangan percaya high impact-nya saja. Oke, jangan percaya
percaya law-nya saja, tapi percaya dengan logika. Oke, ya. Kalau petani, oke, nanam padi susah, nggak adil, dia pakai padinya dengan susah payah, panennya juga susah, kemarau dan lain sebagainya. Secara otomatis, secara logika harusnya padi itu mahal. Oke, ketika dijual padi itu mahal. Masuk ke tengkulak ditampung lagi oleh pabrik, masuk ke bulog, diproduksi menjadi beras, untuk kirim ke Amerika Serikat, ke Jepang, kemana katakanlah itulah katakanlah. So harus mahal, ya, karena biaya produksi mahal cuy, gitu kata si bulognya. Ke Jepang, ke China, ke Amerika bilang mahal nih. Kita petani-petani kita lagi kesusahan air juga, kemarau gitu kan, logikanya. Jadi mahal. Nah, kita ambil padi di petani mahal gitu kan. Itu makanya harga berasnya ini 1 kilonya berapa? 3 juta atau 4 juta di Amerika katakanlah. Ini kan katakanlah ya kan. Ya, sebuah story buatan aja membedah pola berpikir teman-teman. Nah, itu kan berarti kalau petaninya keceklik akan berimbas ke harga beras di Amerika Serikat. So orang Amerika Serikat itu nonton si newsnya Indonesia. Di Indonesia lagi kemarau, wah bahaya ya. Besok gua beli beras mahal. Itu logika dasar. Oke, padahal itu enggak high impact gitu kata orang Amerika. Itu low impact gitu kan. Logisnya gitu. Gua ada duit kok low impact gitu kan logikanya. Tidak semudah itu, friends. Ya, jangan dilihat low impact-nya saja. Oke, sama. Coba terapkan di mana apa yang mempengaruhi, seperti story tadi si petani tadi. Tentang elektrik, card retail sales, apa itu artinya? Ada RBA. Ya kan? Saya paling senang itu ketika Powell atau siapa kayak gini nih, berita-berita kayak gini saya paling senang. Terus ya ada tulisan speknya itu pokoknya ya. Kalau ada yang berbicara, apalagi seorang pemimpin, itu nyenengin ya. Dia mau naik mau turun pokoknya nyenengin aja udah. Itu yang pertama. Tapi yang ketiga, intinya tadi, kembali ke intinya. Jadi harus ada logikanya. Ini berimbasnya sektor kayak gini kemana ya? Tentang apa sih sebenarnya? Tapi kok merah? Kan ini kan merah ya nggak? Kita lihat sebelah. So, ini ya, crude oil jam 18.30. Nah, ini kita ambil sampel, kita dua sampel saja. Oke, 18.30, 11 bulan 2 juga. Oh, itu bulan besok ya. Ini buat besok. Berarti kita ambil sampel 9 Februari dan 2 Februari. Oke. Semuanya sama ya, 18.30. Oke, perhatikan baik-baik. Tolong ingatkan juga. Bentar. Ini masuknya high. Gue betul. Saya screenshot dulu mungkin. Seperti ini. Lagi. Nggak ada iklannya sekarang. Aduh, muncul lagi iklannya. Oke, sekali lagi. Dicoba kan. Nah, bam. Halo, ada iklannya. Udah. Gitu di sini ya. Kalian dipindah ke laptop live streamingnya karena ini. Halo, Anur. Udah sehat, Mbak? Saya kirim di sini ya. Yo, Ardi. Bam, seperti ini ya. So, bam gitu ya. Ngapain ini makhluk? Ya. So, itu ada, aduh salah ya teman-teman, story-nya ya teman-teman, maaf. Maaf, kita mulai dari
tes si seperti ini, dan si apa, saya bikin satu ini dulu, data sebentar. Saya komen yang di sini. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Di situ ada 9 sampai 2 Februari ya. Semuanya tepat di 18.30. Oke. Nah, kita lihat ini high impact. Oke. Terus ya. Berapa tadi? Oke, 9 sama 2 Februari 18.30. Monggo, Pak. 9 Februari ini ya, berarti ya. Apa? Ini 18. Nah, ini 18. 18 dulunya di sini. News baru mulai. Oke. Udah di pucuk market naik, newsnya baru mulai gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu volatilitasnya. Oke lah, itu high impact. Oke ya. Oke. Oke. Apa 3? Oke. 18.30 ini apa namanya? Tech tradingnya gimana nih? Kalau yang katanya trading pakai news gitu kan. Ada sistem, menurut saya ya mungkin profitable kalau yang udah tahu teknik gitu ya. Namun kalau yang belum ya bukan profitable. MC table ya, meja MC gitu ya. Table kan meja gitu ya. So MC table bukan profit. Nah, oke. Nah, dari situ kita kalau saya pakai teknik 3 candle gitu kan. Contoh saya pelaku pasar yang tradingnya pakai news gitu kan. So kayak gini. Kalau saya sesuai trading plan, tidak ada candle down, oke, tidak ada 3 candle down, ya saya nggak transaksi. Logika dari kita patuh terhadap trading plan. Oke, nah ini tadi di bulan Februari tanggal 9. Masih ada satu lagi yang kita backtest itu di 2 ya, tanggal 2 nya. Kita harus backtestnya itu bukan backtest, maksudnya teman-teman membedah pemahaman teman-teman itu adalah tentang seberapa hebat sih volatilitas news ini sih gitu. Ini kan katanya high impact gitu kan. So kita ke tanggal 2 ya. Ini mana 18. Ini 18-nya ya. Oke, di sini ya. Bam. So ini juga sama nih, kita samain. Oke. Seperti ini, delete.
Oke, boleh jadi stop loss ya. So kita lihat dulu perbedaannya ya. Sama-sama newsnya ini cuma tanggal 2 aja, tanggal 3 tanggal 9. Oke, nah, kita lihat dulu ya, teman-teman perhatikan tanggal 2 ya, cuman minus ya sekitar 1000 miliar ya. Itu M itu bacanya million, kalau B itu billion. Oke, ini tanggal 2 Februari cuman 1000-an lah ya. So teman-teman kecenderungan itu ya, kecenderungan seperti banyak yang percaya kalau warnanya hijau market turun ya kan. Ini ada ilmu dukun yang konyol menurut saya. Kalau ini merah nanti marketnya naik gitu ya. Katanya harus teman-teman itu matanya jangan buta warna dulu ya. Lihat sebelah kirinya ada minus. Oke, walaupun ini merah tapi nggak minus. Nah, harus ada logiknya dulu. Oke, nah itu coba itu hal-hal sepele kayak gitu. Itu yang bikin kita suka salah arah di market gara-gara ngeliat warna doang. Bentar, nyalain rokok dulu. Oke, 2 Februari makanya cuman dapat itu adalah news tanggal 2. Oke. Ayo. Maaf. Ya, nah, oke. Kita bam. Oke. Nah, ini untuk tanggal 2 Februari. Ya, kecil banget. Kecil banget totalitasnya. Oke. Nah, kita ke tanggal 9 Februari. Dulu saya pakai SNB news gitu ya, hanya pakai SNB tentang apa mereknya tadi, si ini. Ini 18 juga ya, tapi itu 18-nya 18 1 jam, tapi ini hanya untuk membuka ini aja barangnya saja. Itu tanggalnya tanggal 9. Yang tadi juga dibikin 1 jam kan ya. Ini kita secara terinci membedah bahwasanya ini kalau impact newsnya cuman berapa 1000 gitu ya, minus 1000 gitu, naiknya cuma segini ya, berarti nggak terlalu tinggi nih nanti kualitasnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu berapa pipnya, kenali dulu karakternya. Kalau dia sampai 20 nanti segini nih bisa nih. Jadi ya Allah, ngukur harus ada parameter gitu loh ya nggak sih, harus ada logisnya. Oke, nah ini di tanggal 9 logis lah ya, dia lebih ini, orang lebih banyak kok kan, minus 4.000. Oke, kita ke merah berarti 26 Januari dan 20 Januari itu merah ya. So kenapa ya merah gitu ya. So
lihat 26 dan berapa itu? 20 Januari ya. Oke. Ini 26 Januari. Oke. Video beres ngufin. Oke. Kita buat bulan 26 Januari. Oke. Kenapa dia malah turun sih gitu? Ayo, 26 Januari. Hah? Kenapa? Coba, ada yang bisa jelaskan nggak? Apa karena kalian melihat warnanya? Kalian hanya beracuan pada warnanya gitu. Itu 26 Januari. Oke, satunya lagi berapa Januari? 20 Januari. Harusnya lebih itu lagi ya, lebih kecil, mungkin dia bikin doji gitu ya. Nah kan cuma berapa tadi? 20. Nah, ini dia. Kok lebih banyak om? Ntar dulu. Kok lebih gila totalitasnya? Ntar dulu, jangan asal. Tanggal berapa? 20 Januari. Oke, saya buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya letakkan, saya tarik ke sini, saya tarik sesuai mukanya. Oke, kita harus tahu dulu. Kita harus mix. Kenapa dia bisa votalitasnya tinggi di jam itu? Kita harus tahu, harus ada logikanya, ya. Jangan asal tahu teknik-tekniknya. Oke, udah ya, ada 4 kasus. Nah, kita pecahkan. Kemungkinan ini mecahin 4 kasus doang ini belum tentu kalian mudeng semua, dan belum tentu itu ya ini kelar. Oke, seperti ini. Oke, itu tanggal 20 Januari. Oke, kita lihat 20 Januari. 18.30. Oke, lagi 18.30 tapi di 18 ya. Oke. Oke. Januari. 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 Yang stres sampai saya satu lagi. Nah, ini 20 Desember. Coba Widya, 20 Januari Widya. Tolong lihatin news di HP teman-teman. 20 Januari. Gak mau punya saya Januarinya. Dihapus dulu. Sini, sini. Udah ada yang bisa? 20 Januari. Gak mau? Langsung ke tanggal lahir. Cuma 6 hari aja kalah tempat saya.
Tempatmu berapa? Cuma sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman yang lain barangkali maaf biar down. Nah, ini materinya. Tolong liatin news 20 Januari. Kalau perlu ke Factory intip bentar. Ini pakai negara, ya pakai time apa, Om? Time-nya pakai apa ini? Indonesia apa? Di settingan ada, Om Hendra. Ya MT4 maksud saya settingannya waktu zona waktunya. Kalau saya kan ini pakai Rusia ya, pakai server MetaTrader. Tuh, ini kan GMT 03 Moskow. Ini saya pakai Moskow, servernya MT4. Nah, jamnya itu pakai settingan apa? Punya Om Hendra. Apa ini waktu Indonesia ya? Waktu Indonesia berarti ya. Oke, di Rusia 18.30 berarti jam 10-an. Oke. Ya, ini dia ya. Karena market bertabrakan dengan loh, udah tak save kan tadi. Ada ya. Nggak mau ya. Oh, ini dia. Market antara ini dia jam 10 lah ya. So itu pas jam 10 dia ada berapa news itu ya. Dari sini, oke, ke atas sana ya. Mungkin itu Om Hendra yang bisa melihat ada beberapa news di dalamnya itu. So itu yang menjadi tambahan kuota. Oke. Itu Berry ada lebih ini. Ini waktu mana ini Om Berry ini? Aduh bingung. Sama kayak Om GMT plus 8 Pak. Itu berarti mana? Indonesia? Wita. Oke, Iya, kita Indonesia ya. So berarti ini pakainya jam ya ini pokoknya intinya ada tambahan news ya untuk kasus yang siapa mereknya ini. Mereknya ini kenapa dia volatilitatasnya lebih tinggi? Nah, ini dia yang perlu di warning, benar-benar ditulis di teman-teman, bukan hanya ditulis tapi harus benar-benar mudeng, harus benar-benar paham. Oke, yang pertama, jika tulis di buku teman-teman, jika di dalam 1 jam yang sama terdapat cukup banyak news yang berbeda-beda, maka hati-hatilah. Karena kecenderungan di dalam newsnya itu, newsnya itu berbeda-beda arahnya. Ada yang menyuruh market untuk turun, ada yang menyuruh market untuk naik. Lihatlah ketika NFP
rilis. Ketika di Jumatnya itu ada barengan news, ya, orang NFP biasanya dia cuma naik turun cepet tuh, udah bikin orang kena stop loss gitu, tahu-tahu baru meledak naik, baru meledak turun. Oke. Kuncinya yang paling penting adalah kita harus hati-hati ketika melihat news di dalam 1 jam yang sama atau 2 jam, jangan 2 jam, 1 jam aja. Di dalam jam yang sama itu newsnya banyak, bukan cuma satu news gitu loh. Kan? Ini kan newsnya beda. Oke, existing home sales masih sama, itu masih it's okay. Itu di atasnya ada contoh tuh ya, initial job claims, terus ada Fed jam 9.30. Oke, tuh jamnya sama semua loh, ya kan? Kalau arahnya berbeda, itu marketnya itu mondar-mandir teman-teman. Oke, tulis itu baik-baik, pahami, harus mudeng. Jika di dalam 1 jam yang sama rilis news barengan lah, ini bahasanya kok susah banget saya ngemasnya. Sebentar. Jika news rilis dalam waktu yang sama, kecenderungan, jangan bilang pasti ya, kecenderungan marketnya naik turun tidak jelas, anomali. Kenapa? Ya karena volatilitas yang diberikan oleh news bisa berlawanan. Contoh, kita cari contoh. Cenderungan mereka itu suka membentuk doji gitu ya. Karena bertabrakan banyak news di dalam waktu ya. Membentuk doji, contoh seperti ini. Kita harus bisa jelaskan secara logik. Jangan cuma asal backtest, asal mengetahui. Ini. Apa ini? 15 jam. Oke, 10 ya. Tanggal 10 ya. 15 tanggal 10 gitu kan. Ini ya. 15 tanggal 10. Oke. Kita country. Bam gitu kan. Bam berarti. Loh, mana? Oke, ini ya. 15. Oke. Berapa negara? Ada berapa negara? Nah, ini saya paling senang kalau ada berita ini berpengaruh di mana Widya dan kawan-kawan yang lain. Saya udah pernah bahas ini. Ini bikin profit di indeks. Lah Widya orang mudeng gue lah. XTI dan XBR. Tapi ya di X apa? Gold ya, yang depannya ada X-nya gitu ya. Per yang depannya ada X-nya, kecenderungan dia ikut terlibat, ikut kena impact-nya sama OPEC ya. Kalau OPEC itu nyenengin. So, kayak gini aja. Kalau ini di XTI sama XBR, kalau saya biasanya gak usah ngeliat forecast, gak usah ngeliat ininya. Dia ada news di situ, dia apa ya, totalitasnya itu ada. Tapi harus pakai hukum 3 candle. Kalau nggak ada 3 candle, saya nggak terasa. Biasanya kalau Oke, ada berapa negara yang rilis berita. Oke, saya screenshot dulu. Oke, jadi sebentar. Yang tadi udah paham ya, kenapa itu candlenya berbeda? Sebentar. Saya screenshot dulu seperti ini. Oke, yang ini teman-teman harus sudah paham, harus dipastikan paham. Oke, jadi kenapa si tanggal 20 kok candlenya lebih panjang om gitu kan? Ya karena di dalam waktu yang sama terdapat news yang berbeda-beda. Bukan berbeda-beda, mungkin newsnya berbeda-beda ya, tapi dorongan volatilitasnya sama, sell semua gitu kan.
So ya jadinya dia lebih panjang gitu shadownya. Yang bikin shadow kadang biasanya newsnya berlawanan atau volatility tradernya yang berlawanan. So ya ini kalian udah bisa logikan bahwasanya di tanggal 2 Februari kenapa candlenya kecil banget gitu kan ya, karena newsnya cuman minus 1000 milion ya, bukan bilion, mohon maaf, milion. Terus di tanggal 9 kenapa candlenya lebih besar ya, karena newsnya juga impact-nya lebih besar, yaitu minus 4000 milion ya, bukan bilion, sorry. Nah, terus di tanggal 26 Januari kenapa kecil banget gitu kan ya, karena 26 Januari mana 26 Januari 2000 milion. Oh, kok candlenya lebih apa mereknya lebih kecilan yang 2000 bilion sih, milion, daripada yang 1000 milion. Oke, nah ini bisa dijelaskan secara logik sama persis dengan penjelasan yang mana tadi, yang ini ya. Berarti di dalam news ketika rilis juga ada news lain yang rilis. Oke, yang enggak akhirnya hanya jadi kecenderungan nih teman-teman, news rilis bersamaan itu market stagnan di range tertentu saja. Oke, jadi dia stagnan. Oke, kecenderungan dia bikin doji juga, dia suka tinggalin shadow yang panjang. Karakter gold itu kan bikin shadow gitu ya. Nah itu kecenderungannya apa ya, karena newsnya bebarengan di dalam waktu yang sama gitu. Oke, nah itu harus dipastikan mudeng ya, supaya teman-teman nanti bisa ada sedikit gambaran ketika rilis news. Oke, Vivi ngapain? Terus PM AM PM tambah orang mudeng aku kopi. Emangane Budin, nanti Budin ora apa ya? Bedugul gedeng ya, singkong. Orang macam bahasa Inggris itu ya cerdas gue. Oke, it's okay. Teman-teman pastikan dulu paham. Mohon maaf, tolong konfirmasi dulu di komenan yang ini tentang ini. Volatilitasnya kenapa candlenya lebih apa ya? Panjang sampai berapa pip? Yang ini kok enggak gitu kan? Tolong yang belum paham juga tolong tulis belum paham biar diulang lagi sampai saya bikin kopi. Yang udah paham ya tulis paham buat konfirmasi. Mana ini gak ada yang nul, cuman Arif doang yang nul. Yang belum paham tulis belum paham lo ya. Mencoba memahami angel gue kan kakek juga sih. Hebat Vivi sekarang paham loh. Ini Mas Agun ngetiknya panjang lebar tinggi, jangan-jangan sebuah pertanyaan nih, curiga saya. Oh, kalau ya kali ini kan udah tak tebak ini ya kan, karena ini orang udah paham saya karakternya tuh kan. Nah, sebentar saya sambil tes laptop. So tarik dampak dari negara tersebut ya pada negara tersebut, berdampaknya apa gitu. Itu masuk ke kategori kita harus kenal karakter pairnya ya, harus kenal ketika dihantam oleh news gitu. Oke, sini ya, yang lainnya paham. Radek, paham Radek? Tolong ditulis. Pak Made, tolong ditulis. Konfirmasi, Rifai, Yus, Rehan.
bingung ini saya sama anak Sanford. Ini tolong tulis di sini. Rehan, Yus, Rifai, Rizky, Pamade, Radek, kalian kalau ditanya apa itu tinggal ke jawaban loh ya, jangan membuat statement, jangan ini itu, tinggal jawab dulu, paham aturannya, jangan malah memunculkan pertanyaan. Om, sepone Om iki lagi macul ya Om. Iki sopo iki? Rizky ta? Oh, berarti urung ngerti materine. Ya wis, kok sih. Oke, Pak Made baru join, it's okay. Oke, kita lanjutkan ya. So, tadi adalah tentang, jadi nanti Pak Made dan teman-teman kayak Rizky dan Pak Made karena terlambat, so nanti kalian diskusikan di grup Sanfa Indonesia ya. Rifai ini kamu juga nggak jawab, nanti tahu-tahu bingung kamu, bayar orang lagi. Radek jawab dulu Radek. Oh Radek udah loh, ngapuran Radek. Oke, kita ke selanjutnya, ke siapa mereknya nanti, itu yang pertanyaannya Mas Agun nanti, apa mereknya kita jawab. Mana 15 ini ya, 15 oke ya, 15 semua ya. So seperti itu, bukan merah loh ya, bukan merah loh. Oke, itu orange, berarti middle lah ya, sedang gitu ya. So tak pause dulu di sini, bam, terus ke 15 di jam 15 tanggal berapa, 10 ya. Oke, 10 ini ya berarti. Sebentar, datanya saya hilangkan dulu. Geser. Vlog itu jam 15 ya. Oke, volumenya 10.000 ya. Oke, kita tambahkan. Oke, 150 pip ya. Saya screenshot dulu mungkin sebentar. Seratus 50 pip ya. Pertanyaannya 150 pip ya, jam 15. Ini yang mempengaruhi yang mana nih Bang? ECB, OPK, service volume, itu si Brasil ya. So, coba lihat. Oke, coba karena kamu lagi nengok Forex Factory, coba kamu tengok Forex Factory jam 15 tanggal 10 ya.
ada news apa. Ini kan sidu ya, atasnya sidu, bawahnya sidu. Berarti itu kan votalitasnya ini ya. Kalau nggak salah kalian juga banyak yang ini kayaknya di sini banyak yang kejebak gitu. Siapa yang kejebak di sini? Siapa yang kejebak di sini? Ada nggak? Tanggal 10 itu berarti hari Kamis. Ada itu pasti. Orang sidu panjang-panjang gitu itu berarti ada beberapa news. Ya. Mana Vivi itu? Udah belum dia? Angel lagi menungsa. Ini Vivi, maaf Vi, udah dicari belum Vi? Pada ngetik apa kalian? Arif, Mami bilang kamu oke, kalau dia nggak tahu tuh nggak sopan. Tapi mami lebih aneh. Aduh, kemana? Luma, kalau aku nggak tahu kan cuma kayak bahuku naik turun. Nah, mami malah jadi kayak orang ngurung badut mendekat kayak tiang. cepet banget ini ya. Kalau mantap bikin shadow itu. Oke, habis ini dia ada 3 candle naik. Oke, ini shadow ini nih yang perlu kita waspadai pas jam 15 ya. Dia bikin shadow apa gitu kan. Oke. 3 candle juga kan, habis news 3 candle kan. Ini jam 15 20 mungkin ada news lagi yang nggak kita ketahui dan itu hidden. Ya udah dia hukumnya bam itu kan, terus bikin shadow lagi ya. Ini berantakan di sini. Oke, berantakan dan dia bam. Oke, makanya dia bikin shadow kan. Jadi intinya komen po Pak, kuwi udah masuk teh, piye meneng komen. itu tapi bisa saja dia ikut mempengaruhi. Jadi seperti ini teman-teman, nanti saya harus buka Excel berarti ya, tapi belum saatnya kalau langsung dikasih kayak gitu kali. Jadi market itu punya karakter ketika menemukan atau dihantam oleh news tertentu gitu ya, dia punya karakter berbeda-beda setiap contoh teknik NFP dan teknik yang lainnya ya. Nah ini tahu ini banyak news kah, 3 candle naik turun, 3 candle turun naik, 3 candle turun naik, 3 candle naik turun, banyak news berarti. Jadi yang sini jam 15 esok dia bam gitu meledak. Nah pernah nggak sih teman-teman melihat candle breakout padahal nggak ada news gitu kan? Menurut teman-teman nggak ada news gitu, itu kan menurut teman-teman gitu kan, aktualisasinya bisa aja ada bom nuklir di mana gitu. Itu katanya mempengaruhi, tapi secara otak saya itu nggak logis gitu loh.
kok bisa langsung masuk ke market spot gitu ya, kecuali bom nuklirnya sekarang gitu ya, impact ke market mungkin besok gitu ya, mungkin otak saya nyampe ke sana. Angel ya ini CYN CNY Cina ya Vi ya namanya. Oke, ya udah, itu sangat ini ya, bisa dijelaskan secara logik ya. Ada